Pemerintah mengumumkan dibentuknya tim task force atau satgas yang beranggotakan gabungan lembaga-lembaga negara di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Satgas ini akan bertugas mendata investasi atau dana yang ditanam di luar negeri, sekaligus mengupayakan mengembalikan dana ini ke tanah air. Bersama dengan hal ini, pemerintah sedang mengupayakan adanya kebijakan tax amnesty. Buat tim task force bersama atau tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Dirjen Pajak, karena satu entitas yang beranggotakan Jaksa Agung, Kapolri, PPATK, Menteri Hukum dan HAM, Bank Indonesia, OJK, dan Deplu. Saya pikir dalam waktu dekat akan segera direalisir itu. Akan dirapatkan Pak ya di Istana? Oh iya. Yang lalu sebenarnya sudah ada rencana untuk rapat itu, tapi nampaknya Pak Presiden kan pergi ke luar negeri. Yang namanya offshore company itu tidak semuanya itu berlatar belakang untuk melakukan kejahatan. Ada juga yang tidak, katakan misalnya untuk menghindari pajak ganda. Terkait isu yang berkembang sejumlah nama pejabat negara yang disebut-sebut masuk dalam Panama Papers, sejumlah pejabat negara tersebut sudah membantah telah menginvestasikan sejumlah dana melalui sebuah perusahaan yang diduga milik mereka dan didaftarkan di Panama, sebuah negara bebas pajak yang menjadi surga investasi bagi pemegang modal di seluruh dunia. Saya tidak pernah terlibat di dalam itu, dan saya tidak tahu itu Mayfair itu, dan seperti jawaban saya Anda baca di dalam Tempo itu jelas, dan saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Pak, maka BPK akan menelusuri dana-dana yang ada di Panama Papers itu? Siapa yang memeriksa siapa? Enggak, maksudnya tanya dong kepada Dirjen Pajak. Ya, ada rumor, ada gosip katanya Rini di Panama Papers. Aku betul-betul nggak ngerti gitu loh. Malah ada yang menanyakan kepada saya gitu. Jika benar, skandal ini tentunya bukan sekadar persoalan pengemplangan pajak. Masuknya nama sejumlah pejabat publik dalam daftar Panama Papers juga merupakan persoalan etika yang menunjukkan minimnya sikap transparansi para pejabat publik. Bahkan skandal Panama Papers sudah menjadi sorotan dunia. Sejumlah pejabat dunia bahkan ada yang mundur, sementara di sejumlah negara lain proses penyidikan pun tengah berlangsung. Tim Liputan Metro TV. Kami hadirkan dialog dengan tema Presiden terusik Panama Papers dengan sejumlah narasumber. Yang bersama saya adalah Bapak Justinus Prastowo, Direktur untuk Center for Indonesian Taxation Analysis. Terima kasih Mas Pras sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Andini. Dan sudah bergabung lewat sambungan telepon Bapak M. Yusuf, Kepala PPATK. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Andini. Baik, dan Mas Budi. ya, dan kami masih menunggu untuk tersambung dengan juru bicara kepresidenan Bapak Johan Budi yang juga nanti akan tersambung lewat sambungan telepon, dan dialog ini akan kami sajikan setelah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kembali dalam Prime Time News dengan dialog Presiden terusik Panama Papers. Mungkin saya langsung saja ke Pak M. Yusuf, Kepala PPATK. Pak Yusuf, peran PPATK dalam Satgas Panama Papers ini nanti seperti apa? Bahwa Satgas belum dibentuk ya. Baru usulan kita agar ada nanti koordinasi yang jelas, karena salah satu amanah dari rekomendasi PPATK tahun 2012 perlu ada koordinasi antar kementerian terkait dengan kebijakan tax amnesty. Tapi walaupun demikian kita sudah bekerja dengan cara memfasilitasi data. Kita beberapa kita sambungkan antara data yang dari Panama Papers, dari offshore leak paper, kemudian dari yang data G20, tapi G20 kita masih minta dari Menkyu, kemudian yang data kita sudah ada. Nah, dari Panama Paper itu kita menemukan memang ada beberapa pihak yang sudah tercatat di PPATK. Ada dia itu political exposed person, ada profesional, ada juga badan usaha atau badan hukum seperti itu. Ya, cuma masalah yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa di dalam Panama Papers kan belum bicara uang atau aset, baru nama saja. Sehingga ini tidak serta-merta orang itu salah, enggak juga. Karena beberapa pilihan bisa jadi dia buka perusahaan di sana, memang dia punya kegiatan usaha dekat situ, atau
atau misalnya dia menganggap bahwa dari situ penyidikan lebih cepat di sana. Atau yang ketiga memang ada keinginan tidak baik menghindari pajak. Banyak pilihan sehingga kita belum bisa menjudgment sebuah negatif. Saya kira itu tidak fair dan cenderung pihak. Sayang sekali ini sambungannya sepertinya kurang jelas begitu ya dengan Pak Yusuf. Kita akan kembali lagi mencoba disambungkan dengan Pak Yusuf. Saya ke Mas Pras dulu. Mas Pras, kalau kita lihat ini nanti harus apa yang difokuskan oleh Satgas Panama Papers ini? Mengingat juga nantinya akan ada Satgas dari pengampunan pajak begitu. Khusus untuk Panama Papers, apa yang harusnya difokuskan? Ya, saya kira ini kan merespon sebenarnya ya, yang sudah menjadi respon global terhadap dokumen Panama Papers. Maka respon pemerintah juga harus memenuhi harapan publik kan, terutama pemerintah pertama-tama dengan Satgas ini harus membuat mapping dulu. Mapping atau SOP yang akan dilakukan itu apa? Yang pertama saya kira melakukan profiling dulu. Kira-kira ada 3 atau 4 model atau modus yang biasanya dilakukan. Dari situ kan lalu bisa dikelompokkan. Yang menjadi concern pemerintah tentu menyangkut pejabat publik atau politisi saya kira, karena itu terkait dengan fungsi pemerintah. Apalagi kalau ada pejabat pemerintah yang terlibat, diduga terlibat, itu harus jelas betul karena ini menyangkut mitigasi resiko konflik kepentingan di dalam pemerintah sendiri. Itu saya kira menjadi fokus. Yang kedua, fokus kepada para pengusaha dengan modus menghindari pajak. Nah, ini akan menjadi penting apalagi dikaitkan dengan tax amnesty nantinya. Bagaimana pemerintah nanti bisa mengantisipasi anti penghindaran pajaknya gitu. Nah, 2 hal ini harus dikerjakan segera. Yang paling penting pertama adalah sinyal yang harus diberikan oleh pemerintah bahwa pemerintah serius, menaruh perhatian dan tidak mentolerir konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan jika itu terkait dengan pejabat yang sedang berkuasa. Dan adanya pembentukan Satgas ini apakah kalau dilihat memang terusik gitu dengan adanya dokumen yang keluar ini, terutama ada pejabat-pejabat yang masih aktif begitu di situ? Iya, karena ini bisa beresiko masuk ke situasi keotik ya. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan terbuka, apalagi nama-nama yang berpengaruh, dan jaminan adalah kredibilitas pemerintah. Pertaruhannya ini besar sekali saya kira. Maka dengan dimitigasi awal, itu langkah yang baik. Tinggal sekarang, bagaimana pemerintah punya suatu suara yang sama, sikap yang konsisten, bahwa ketika memang penelitian nanti mengatakan pejabat A, itu ada potensi konflik of interest, tidak dideklar dan ada indikasi tidak transparan, maka ya harus mundur konsekuensinya. Tapi kalau pejabat B misalnya, jelas dia melakukan itu ketika menjadi pengusaha, skemanya pun skema yang wajar dan tidak terkait dengan jabatan sekarang, ya harus diklarifikasi, dipulihkan namanya. Saya kira kita harus fair di situ. Ini juga pelajaran bagi publik, supaya publik juga bisa ikut mengawasi. Tetapi juga kita harus hati-hati mengingat hal seperti ini rawan kepada pembunuhan karakter. Di sisi lain, kalau Satgas ini tidak efektif, yang dikhawatirkan ini sekedar rame-rame dan manis-manis di depan, sementara kita tetap akan mendapatkan kehilangan di masa mendatang karena tidak membuat antisipasi langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Kalau melihat dari nama-nama yang akan dimasukkan Satgas ini kan high profile semua, bukan orang lapangan, dan ada yang rawan di situ saya kira. Kenapa? Karena hampir semua ini kan ada di bawah Menko, baik Menko Polhukam maupun Menko Perekonomian. Saya kira perlu melibatkan institusi yang netral, yang independen, sehingga kredibilitas tim ini lebih terjamin gitu. Libatkan perguruan tinggi, akademisi, atau kalau perlu pihak yang mendapatkan akses ini diajak, karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan akses kepada data itu gitu ya. Tanpa dilibatkan kita khawatir akan ada miskomunikasi, miskoordinasi. Jadi untuk menelisik nama-namanya dibutuhkan lembaga independen begitu untuk turut serta begitu. Saya kira demikian. Dan PR berikutnya adalah ini pekerjaan teknis. Ini bukan pekerjaan high profile yang hanya memproduksi isu atau wacana, tapi ini teknis karena ini harus mengenali modus, detail, skemanya seperti apa, lalu langkah-langkah antisipasi itu pun juga jelas, detail. Maka kalau perlu, termasuk akuntan publik, konsultan pajak, lawyer itu dilibatkan sebagai tenaga ahli sehingga kita bisa mendapat gambaran yang utuh menyeluruh
Oke, jadi seperti kata Wapres juga menyatakan bahwa ini tidak semuanya perbuatan ini ilegal, begitu. Memang ada semata-mata memang untuk kebutuhan bisnis, begitu dikatakan. Jadi harus ada tim yang bisa memapping itu tadi, gitu ya. Saya coba mau ngecek dulu untuk Pak Yunus, apakah masih Pak Yusuf masih tersambung bersama kami? Masih nih. Masih, oke. Sinyalnya sudah jelas Pak, mohon standby, tidak gerak-gerak supaya sinyalnya tetap steady. Pak, ini kan kita juga nantinya akan ada Satgas Tax Amnesty. Dengan adanya Satgas Panama Papers ini, apakah nantinya akan overlap begitu tugasnya? Mengingat memang nama-namanya dikatakan dari Panama Papers ini 80% terjadi kesamaan begitu. Ya begini, pertama kita harus sama-sama memahami. Halo? Ya, silakan Pak. Pertama dipahami bahwa ada aspek rahasia yang penting, nggak bisa juga banyak-banyak tim itu nanti malah bocor ya. Terus yang kedua, saya kira yang perlu kita sadari bahwa kita tidak membunuh karakter orang, belum tentu mereka salah. Jadi perlu ada sifat yang lebih prudent, sifat yang lebih menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah. Dengan cara begitu maka kita nanti insya Allah bisa bermanfaatnya. Yang ketiga, kita perlu seperti ini. Kalau nanti ada kan tidak bicara uangnya itu, mungkin hanya saham, belum tentu besar, itu aset, belum tentu banyak. Nah sehingga mesti bukan itu menjadi gantungan utama, masih banyak sumber lain. Misalnya data dari Obserlik, kemudian lagi data dari G20, data PPATK sendiri. Saya melihat bahwa kalau kebijakan kita yang mengakomodir aspek offshore tapi mengedepankan onshore ya tidak adil juga. Kepada pihak mungkin perlu diberikan apresiasi. Jadi intinya bahwa semua pihak harus kepala dingin dengan konsen yang penuh berpijak kepada kepentingan bangsa dan negara. Dan bagaimana dengan kalau di Satgas Tax Amnesty ini, apakah nama-namanya ini juga nantinya akan bersifat rahasia atau nanti lebih akan terbuka begitu Pak, diumumkan saja gitu siapa-siapa yang punya rekening di mana? Jadi begini, pertama kita menjunjung kerahasiaan. Di dalam RUU Tax Amnesty itu ada pasal 2, jelas sekali pasal 15, pejabat pajak tidak bisa mengumbar-umbar itu. Termasuk nanti kami pun PPATK mungkin perlu melakukan koordinasi kepada Dirjen Pajak. Tadi saya katakan di Komisi 11. Walaupun rahasia, mungkin perlu juga diberikan akses kepada PPATK agar ada akuntabilitas. Dengan nanti pajak pada saat dia mengatakan bahwa itu kan cuma sekian, kita bisa punya data pembanding. Karena bagaimanapun seperti kata Lord Acton, kalau kewenangan diberikan penuh cenderung untuk kerap. Kita perlu mengantisipasi aspek itu. Nah kemudian tadi saya katakan bahwa ini kan belum tentu nih Mbak, apa sepenuhnya kosong atau betul ada, kita belum tahu. Ini sudah kebakaran jenggot semua gitu. Dan yang kita sedihkan ada semacam pembunuhan karakter. Kita bedakan antara hukum dengan melanggar etik ya. Pada saat dia tidak melaporkan KPN, tidak ada undang-undang mengatakan di penjara, paling etika saja. Mungkin dia diminta legowo mengatakan selain atau misalnya mundur, tapi sanksi hukumnya tidak ada. Nah, sehingga ini yang perlu kita sama-sama sepakati, jangan sampai warga negara kita rusak gara-gara itu, sementara warga negara asing kita abaikan. Oke, baik. Pak Yusuf ditahan dulu, kita masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Primetime News. Ya, pemerintah akhirnya mengeluarkan reaksi atas Panama Papers. Sudah tersambung dengan Bapak Johan Budi, juru bicara kepresidenan. Pak Johan, seberapa terusikah Presiden dengan adanya laporan Panama Papers ini? Ya, jadi kemarin memang ada pemberitaan salah satu menteri dari Pak Presiden, yaitu Pak Luhut, diberitakan yang berkaitan dengan namanya masuk di dalam Panama Papers ya. Kemudian Pak Luhut memang sudah melaporkan apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2006 itu kepada Presiden. Tadi kebetulan saya juga bersama Presiden, dan Presiden sudah mendengarkan secara lengkap ya penjelasan Pak Luhut. Yang ingin disampaikan adalah bahwa nama siapapun dia yang masuk di Panama Papers itu kan jangan langsung dijudge ya, atau dipersepsikan sebagai pihak atau orang yang berusaha untuk melakukan kriminal atau kejahatan apapun itu ya, apakah itu menggelapkan pajak, apakah itu dan lain sebagainya. Jangan dipersepsikan itu dulu gitu maksudnya. Jadi belum tentu orang yang masuk di dalam Panama Papers itu adalah melakukan kejahatan gitu.
Oke, dan ketika nantinya memang nanti Satgas ini sudah terbentuk begitu, baik itu nanti dari Satgas Panama Papers maupun juga dari Satgas Pengampunan Pajak, apakah ada hak eksklusivitas begitu misalnya untuk pejabat publik yang memang tercantum namanya di situ? Gini, saya ingin meluruskan ya, kebetulan saya mengikuti rapat terbatas kemarin dan Pak Yusuf juga hadir kalau nggak salah, itu bukan pembentukan Satgas Panama Papers ya. Jadi tidak ada nama Satgas Panama Papers. Yang ada adalah persiapan dalam konteks untuk membahas RUU tax amnesty itu yang sekarang sedang digodok di DPR ya. Nah, disitulah disampaikan apa yang mesti disiapkan oleh pihak pemerintah, termasuk juga data-data yang selama ini dipunyai oleh Kementerian Keuangan yang melalui Direktur Jenderal Pajak. Jadi satgasnya itu adalah satgas yang berkaitan dengan persiapan bagaimana nanti kalau RUU tax amnesty itu kemudian disahkan oleh DPR yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang resmi tentang tax amnesty. Itu yang dibahas ya. Jadi bukan satgas Panama Papers. Tadi sempat juga ditanya kok ada Satgas Panama Papers, tidak ada Satgas itu. Oke, baik. Jadi nantinya kalau misalnya memang ini masuk Satgas Tax Amnesty akan bersifat rahasia begitu Pak terhadap orang-orang yang nantinya untuk setuju untuk jadi ikut dalam pengampunan pajak ini. Jadi gini, ada beberapa klausul ya yang kemarin dibicarakan. Yang pertama, kalau memang ada nama-nama yang kemudian masuk dalam ikut dalam tax amnesty itu, kalau dia sedang dalam proses penyidikan oleh penegak hukum maka dia tidak bisa. Jadi penegak hukum disilakan untuk mengusut itu secara tuntas gitu ya, baik tindak pidana apapun ya. Yang kedua adalah pihak-pihak baik dalam konteks perorangan maupun perusahaan yang tidak pernah dilakukan penyelidikan atau penuntutan, maka dia bisa masuk di dalam tax amnesty itu yang kemudian diberi ya semacam pengampunan ya. Nanti ada ukuran-ukurannya yang sekarang dibahas di DPR berapa persen kemudian kalau dia tidak membayar dalam kurun waktu yang berapa bulan begitu, maka dia bisa didenda berlipat-lipat. Tapi sekali lagi bangunan payung hukum ini kan belum jadi ya, masih dalam tahap pembahasan di DPR. Karena itu masih masih bisa diperdebatkan lah isi pasal-pasal di dalam RUU tax amnesty ini. Tentu depend on DPR juga. Baik, oke. Ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, dikatakan memang sebenarnya dari DJP sendiri sebenarnya sudah punya nama sebelum keluar inilah Panama Papers gitu, sekitar 6.000 nama. Kemudian ada kesamaan dengan nama yang dimiliki dengan ada yang data yang dimiliki oleh Panama Papers gitu. Kalau dari PPATK sendiri sudah sejauh mana sih, sudah berapa nama yang sudah ditelisik begitu rekeningnya, apakah itu memang betul ada tindakan kriminal ataukah memang hanya penghindaran pajak atau seperti apa, sudah berapa nama Pak? Pak Yusuf? Sepertinya Pak Yusuf sudah tidak bersama kami, sudah terputus. Saya langsung ke Mas Pras. Mas Pras, tadi kalau kita dengarkan itu tidak ada namanya Satgas untuk Panama Papers, tapi fokus untuk kepada tax amnesty ini begitu. Nah, saat ini karena memang masih di dalam pembahasan, masih digodok gitu, kira-kira apa sih yang harusnya ini dikedepankan oleh pemerintah, mengingat ini kan juga dikejar waktu sebenarnya kita ini kan, dan punya kesempatannya mungkin karena tahun depan sudah era keterbukaan informasi begitu. Jadi apa yang harus dikedepankan saat ini? Ya, saya kira tetap pertama yang penting adalah respon pemerintah terhadap Panama Papers. Bagaimanapun itu sudah jadi isu global, di Indonesia juga menjadi isu yang cukup besar. Pemerintah perlu sensitif dan responsif terhadap ini. Maka saya kira Satgas ini pun juga bisa sekaligus menciptakan prakondisi, mengukur sejauh mana tindak lanjut terhadap Panama Papers ini dapat dilakukan. Ini sekaligus menguji koordinasi antar lembaga penegak hukum di kita, lalu sejauh mana kita bisa menindaklanjuti itu, membuat profiling, mapping, lalu verifikasi. Kalau perlu memang
mengoptimalkan pertukaran informasi misalnya dengan Singapura dan sebagainya. Itu juga perlu dicoba dalam konteks itu. Lalu yang kedua, saya kira tetap perlu Satgas ini memitigasi resiko di pemerintah sendiri, karena pemerintah perlu satu respon ya, yang konsisten, yang sama, sehingga tidak menjadikan dugaan di publik pemerintah tidak sensitif dan tidak merespon kalau melibatkan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa. Itu perlu dijawab dengan cepat saya kira. Dan tantangannya adalah kalau Panama Papers tidak di follow up, yang dikhawatirkan kan relevansi dengan tax amnesty. Mengapa kita buru-buru tax amnesty? Sementara Panama Papers yang diduga, walaupun tidak semuanya, itu ada penghindaran pajak, itu tidak di follow up terlebih dahulu. Sehingga akan menunjukkan, oh ternyata memang kita tidak mampu melakukan itu dalam waktu segera, sehingga tax amnesty menjadi justified. Itu yang saya kira perlu di packaging dalam satu alur kebijakan dan strategi yang lebih jelas. Oke, bagaimana dengan klausul soal kerahasiaan tadi begitu? Ya. Apakah penting untuk sangat dirahasiakan? Kan Menku sendiri mengatakan bahwa ini nanti akan yang bocorin aja bisa ditindak pidana begitu. Seberapa pentingkah untuk menjaga kerahasiaan nama-nama ini? Ya, memang ini ada persoalan pasca amnesti justru. Karena di draft ya, pasal 22 ayat 3 itu ditegaskan data informasi ini tidak boleh diberikan pada pihak lain kecuali wajib pajak sendiri yang inisiatif memberikan. Ini akan mengunci seluruh akses dari institusi penegak hukum yang lain. Maka ini adalah hak eksklusif dari Ditjen Pajak. Bagaimana mungkin lalu nanti jaksa, polisi, PPATK bisa masuk melanjuti data tax amnesty ketika itu sudah dikunci dalam klausul kerahasiaan. Nah ini saya kira perlu dipecahkan dari awal supaya jangan sampai Satgas ini nanti mubazir. Kalau tujuannya pas amnesti, kalau tujuannya prakondisi amnesti, Panama Papers itu bisa dimasukkan saya kira. Baik, oke, mungkin bisa jadi masukan juga Pak Johan Budi soal klausul untuk memasukkan aparat penegak hukum ini begitu dalam pembahasan tax amnesty berikutnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mas Justinus Prasowo, terima kasih banyak Pak Johan Budi, juru bicara kepresidenan yang tadi bergabung bersama kami lewat sambungan telepon.